Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Jonathan Roti dengan NIM 1030523300047. Saya dari kelas Tata Tulis Ilmiah dan Metode Penelitian DS47 Gabungan 01. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Arah Pergerakan Saham LQ45 berbasis Machine Learning dengan integrasi Geopolitical Risk Index sebagai fitur eksternal. Dalam pengerjaan proposal tugas akhir ini, saya dibimbing oleh Pak Denny Saipudin. Pasar saham Indonesia merupakan pasar saham yang tergolong sebagai emerging market atau pasar saham negara berkembang. Nah, emerging market seperti Indonesia ini menghadapi satu masalah yang cukup serius, yaitu fluktuasinya sangat tidak menentu karena adanya interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang terjadi secara kompleks. Akibatnya, jika ingin memprediksi harga pergerakan saham emerging market, tentunya tidak bisa mengandalkan faktor internal saja atau harga historis saja. Salah satu indeks dalam pasar saham Indonesia adalah LQ45. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah fluktuasi LQ45 yang kompleks tidak dapat dijelaskan oleh faktor internal atau harga historis saja, sehingga diperlukan integrasi faktor eksternal. Faktor eksternal dalam penelitian ini difokuskan pada ketegangan geopolitik internasional. Adapun kontribusi penelitian ini adalah penelitian ini akan membangun pipeline klasifikasi saham berbasis machine learning secara end-to-end dengan mengintegrasikan GPR atau Geopolitical Risk Index sebagai fitur eksternal yang menggambarkan ketegangan geopolitik internasional. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pipeline klasifikasi arah pergerakan saham LQ45 dapat dirancang dan diimplementasikan. Kemudian di antara 4 algoritma yaitu XGBoost, Random Forest, LSTM, dan GRU, mana yang menghasilkan performa klasifikasi terbaik dengan 2 skenario yaitu tanpa integrasi GPR dan juga dengan integrasi GPR. Kemudian yang ketiga, apakah pipeline klasifikasi yang dibangun menghasilkan performa finansial yang baik melalui simulasi trading yang akan dibuat nantinya. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah merancang dan mengimplementasikan pipeline klasifikasi, kemudian mengidentifikasi algoritma ML mana yang terbaik di antara XGBoost, Random Forest, LSTM, dan GRU. Kemudian mengevaluasi keunggulan finansial dari pipeline klasifikasi yang dibangun melalui simulasi trading. Kemudian ada pun hipotesis pada penelitian ini yaitu yang pertama, integrasi GPR sebagai fitur eksternal diduga mampu meningkatkan nilai F1 score. Kemudian model deep learning sekuensial seperti LSTM dan GRU diduga akan menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik daripada XGBoost dan Random Forest dinilai dari F1 score. Kemudian pipeline klasifikasi dengan integrasi GPR diduga akan menghasilkan performa trading yang lebih baik dibandingkan dengan pipeline klasifikasi tanpa integrasi GPR. Di sini ada pun penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu pada LQ45 itu intinya membuktikan harga historis itu gagal dalam klasifikasi. Nah, pertama ada penelitian terdahulu yang sudah membuat pipeline klasifikasi, yaitu Al-Ghamdi dan Al-Hatmi sampai dengan Deskam et al. Mereka ini sudah membangun pipeline klasifikasi saham end-to-end, tetapi mereka belum mengintegrasikan GPR sebagai fitur eksternal. Lalu ada penelitian tentang labeling dan keterbatasan model teknikal. Di sini Song et al. Sudah mengusulkan metode labeling yang mempertimbangkan volatilitas pasar. Ini yang akan digunakan nanti, karena ini sesuai dengan karakteristik LQ45 yang fluktuasinya tidak menentu. Kemudian ada penelitian Indra et al. Di sini dia membuktikan bahwa klasifikasi pada LQ45 yang hanya memanfaatkan harga historis atau faktor internal saja, itu ternyata tidak mampu mengungguli baseline strategi buy and hold. Ini membuktikan relevansi di penelitian ini di mana mengintegrasikan faktor GPR, tidak hanya mengandalkan faktor internal atau harga historis saja. Kemudian ada penelitian yang menguji pengaruh GPR pada emerging market. Ini Salisu et al. Dan Zhang et al. Juga Ma et al. Sudah membuktikan bahwa GPR mempunyai kemampuan prediktif pada emerging market. Kemudian ada juga penelitian yang sudah mengintegrasikan GPR, yaitu Latif et al. Dan juga Good and Hsiao. Tetapi mereka ini
mengintegrasikan GPR belum masuk ke dalam framework klasifikasi dan juga bukan pada LQ45. Nah, dari semua penelitian terdahulu ini maka teridentifikasi research gap, yaitu belum ada penelitian yang membangun framework klasifikasi saham end-to-end dengan integrasi GPR pada saham LQ45. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah akan dilakukan pengumpulan data. Yang pertama dari Y-Finance, yaitu data harga saham harian. Di sini akan menggunakan 20 saham di dalam LQ45. Kemudian ada pengumpulan data GPR juga, ini dari website Caldara dan Lacoviello. Kemudian akan dilakukan verifikasi dan merging data. Jadi data harga saham harian tadi di merging dengan data GPR harian, mengikuti tanggal dari harga saham harian. Kemudian setelah melakukan merging data, akan dilakukan exploratory data analysis untuk melihat statistik awal dari data-data ini. Nah, setelah EDA, akan dilakukan proses labeling dengan metode labeling yang sudah diusulkan oleh Song et al. Tadi, yang bernama End Period Volatility dan Instant Selection. Jadi nantinya setelah labeling akan dilakukan instant selection atau penghapusan label netral, karena label netral tersebut menggambarkan situasi pasar di hari yang tidak signifikan, jadinya harus dihapus. Kemudian setelah metode pelabelan dilakukan fitur engineering. Ini fitur engineering dilakukan untuk membuat fitur indikator teknikal yang lainnya seperti moving average dan lain-lain. Kemudian setelah fitur engineering dilakukan trend test split. Di sini data yang lengkap itu di-split temporal menjadi trend data dan test data. Nantinya trend data itu dari 2015 sampai 2021, kemudian test datanya itu untuk trend data dari 2015 sampai 2022 dan test datanya itu dari 2023 sampai 2024. Kemudian dilakukan data preprocessing. Nantinya preprocessingnya itu ada berupa scalar dan juga penghapusan nilai nol. Di sini preprocessingnya akan di-feed di data trend saja untuk mencegah kebocoran dan di-feed dan di-feed di train, kemudian ditransform di train dan test data untuk mencegah kebocoran parameter scalar tadi. Setelah itu akan dilakukan pelatihan model dan hyperparameter tuning. Jadi dari train data tadi dilakukan 2 skenario penelitian. Skenario pertama pelatihan hanya dengan fitur indikator teknikal, dan skenario kedua itu pelatihan dengan fitur indikator teknikal beserta integrasi GPR tadi. Kemudian dari 2 skenario ini akan divalidasi menggunakan time series cross validation sebanyak 5 volt, dan juga hyperparameter tuningnya ini akan berdasarkan cross validation 5 volt tadi. Nah, setelah nanti di hyperparameter tuning dan sudah mendapatkan parameter yang optimal, maka model disimpan sebagai model final. Nantinya berarti akan ada 8 model final. Nah, setelah melakukan pelatihan model dan hyperparameter tuning, kita akan mengevaluasi model. 4 model yang hanya fitur indikator teknikal dan 4 model yang kombinasi fitur indikator teknikal dengan GPR. Dilakukan prediksi pada tes data tadi yang tahun 2023 sampai 2024 yang sama sekali belum dilihat oleh model. Evaluasinya itu akan melewati evaluasi statistik, yaitu F1 score, precision, recall, dan akurasi. Juga akan melewati evaluasi performa trading. Ini seperti win rasio win rasio performance, kemudian ada profit factor dan lain-lain. Nantinya akan dibuat semacam simulasi trading. Mungkin itu saja untuk presentasi proposal tugas akhir dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.